Dolar Amerika Serikat semakin terdepak dalam kancah perdagangan internasional. Pasalnya, semakin banyak negara yang mulai meninggalkan dolar untuk kebutuhan transaksi antar negara. Termasuk salah satunya adalah Indonesia yang juga sudah menerapkan kesepakatan penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement dengan beberapa negara. Nah, seperti apa detailnya? Kita akan simak selengkapnya dalam Indonesia ikut depak dolar Amerika Serikat. Nah, Bank Indonesia telah menjalin kesepakatan dengan beberapa bank sentral sejumlah negara terkait penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement dalam transaksi perdagangan dan juga investasi. Lantas, seperti apa sistemnya? Jadi kedua negara ini sebetulnya tidak perlu lagi menukar dolar Amerika Serikat terlebih dahulu jika ingin melakukan transaksi perdagangan atau investasi. Penyelesaian transaksi dapat dilakukan di dalam mata uang masing-masing negara, di mana settlement transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah masing-masing. Transaksi melalui LCS ini juga mencakup penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung, serta perdagangan antar bank untuk mata uang negara tersebut ya. Jadi selain itu akan ada juga sharing informasi dan juga diskusi secara berkala antar otoritas. Nah, pertanyaannya apa sih sebetulnya manfaat dari LCS ini? Di mana kini sebetulnya pelaku usaha bisa memiliki opsi lain dalam menggunakan mata uang ketika melakukan transaksi ekspor maupun juga impor atau investasi. Nah, selama ini transaksi digunakan ataupun juga dilakukan menggunakan dolar Amerika Serikat sehingga akhirnya menimbulkan resiko ketidakpastian yang cukup tinggi, apalagi bila ditambah dengan sentimen negatif baik secara global maupun domestik. Sehingga akhirnya resiko inilah yang dikurangi dengan penggunaan mata uang lokal untuk transaksi ekspor, impor maupun juga investasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sejauh ini dengan negara mana saja sih sebetulnya Indonesia telah melakukan kerjasama local currency settlement. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi sebelumnya kerjasama LCS dengan Malaysia ini hanya mencakup transaksi perdagangan. Ini salah satu yang pertama dilakukan adalah dengan Malaysia, di mana dari sebelumnya hanya untuk transaksi perdagangan, kini diperluas untuk transaksi underlying dengan menambahkan investasi langsung dan juga income transfer termasuk remitansi. Selain itu, penguatan kerjasama LCS antara BI dan juga Bank Sentral Malaysia ini juga meliputi pelonggaran aturan transaksi valuta asing. Di antaranya adalah terkait dengan perluasan instrumen lindung nilai dan juga peningkatan ambang batas atau threshold nilai transaksi tanpa dokumen underlying hingga 200.000 dolar Amerika Serikat per transaksinya, di mana penguatan kerangka LCS, rupiah dan ringgit ini pun sebetulnya mulai berlaku efektif kemarin 2 Agustus 2021 dan sebelumnya LCS ini sudah diimplementasikan sejak November 2017. Kemudian di satu sisi, BI menyebutkan bahwa nilai transaksi LCS Indonesia-Malaysia ini mencapai 42,6 juta dolar Amerika Serikat per bulannya, ini dengan total transaksi mencapai 288 kali transaksi. Kemudian kita lihat berikutnya ada juga dengan Jepang, Indonesia dan juga Jepang begitu ya, di mana LCS telah diimplementasikan sejak Agustus 2020 lalu dan berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai transaksi LCS Indonesia-Jepang ini mencapai 63 juta dolar Amerika Serikat per bulannya. Kemudian dengan jumlah transaksinya adalah 51 kali per bulan. Kemudian yang ketiga, ada Thailand ataupun juga nilai transaksi LCS Indonesia dengan Thailand ini disebutkan mencapai 11,7 juta dolar Amerika Serikat per bulannya dengan total transaksi hingga 124 kali. Sehingga kalau kita total di sini dari Bank Indonesia sendiri melaporkan bahwa nilai transaksi bulanan lokal currency settlement dengan ketiga negara ini mencapai 117,3 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,68 triliun rupiah. Nah, kemudian selain dengan ketiga negara ini ada juga China, di mana kesepakatan dengan China ini akan diimplementasikan pada bulan Agustus ini, serta ada 3 negara lagi yang akan dijajaki untuk melakukan kerjasama dengan LCS, yaitu adalah India, Korea Selatan, dan juga Filipina. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita ulik lagi begitu ya data dari Badan Pusat Statistik ataupun juga BPS. Negara-negara tadi itu sebetulnya memang merupakan mitra dagang utama Indonesia untuk ekspor. Kita lihat bahwa China ini merupakan pangsa pasar utama Indonesia dan mencapai 23,8% begitu ya.
Kemudian Jepang ini berada di posisi ketiga, dan sisanya ada Malaysia, ada Korea Selatan, India, dan juga Thailand yang juga masuk ke dalam daftar 10 besar pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia. Nah, sementara untuk impor sendiri, China ini juga merupakan negara pertama pengimpor barang non-migas untuk Indonesia, begitu dengan porsinya adalah 31%. Kemudian sisanya adalah Jepang di posisi kedua, kemudian ada Thailand, Korea Selatan, Malaysia, India juga masuk ke dalam 10 besar negara pengimpor untuk Indonesia. Nah, kita lihat seperti apa nilainya neraca perdagangan non-migas Indonesia dengan negara-negara tersebut, yaitu adalah negara-negara yang melakukan currency swap. Kita lihat di sini dengan China, rupanya kita defisit 603,2 juta dolar Amerika Serikat, kemudian dengan Malaysia kita surplus 322 juta dolar Amerika Serikat, begitupun juga dengan Jepang surplus tipis. Sementara dengan Thailand kita juga rupanya defisit 330 juta dolar Amerika Serikat. Nah, itu dia tadi ya. Indonesia masuk ke dalam negara-negara yang sudah mulai meninggalkan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Pertanyaannya, akankah semakin banyak negara yang akan meninggalkan global currency dolar Amerika Serikat ini? Kita akan lihat ke depannya seperti apa.